Yang pertama pembukaan, 2 sambutan dan motivasi, 3 pemaparan materi. Untuk acara berikutnya tanya jawab, penutup dan doa. Sambutan dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Di sini akan disampaikan oleh Ustadz Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harapannya nanti dari pemaparan materi ini diharapkan kita bisa mengaplikasikan bagaimana agar katakanlah kenakalan atau sikap-sikap anak-anak yang selama ini masih perlu dibenahi, bisa kita benahi, kita bisa. Pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nurdin Baihaqi SPD. Baik, terima kasih Saudara Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustazah yang berkenan meluangkan waktunya yang terlalu sering mungkin ya saya. Ustazah yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan penerapan budaya positif, yaitu pengimbasan informasi dan aksi nyata penerapan budaya positif di SDIA Maliki Sukodono. Tujuan kita yang pertama yaitu peserta diskusi memahami maksud budaya positif. Jadi kita coba pahami dulu apa sih budaya positif itu. Kemudian setelah paham, kita akan memahami 5 konsep penting. 5 konsep ini sudah saya ringkas yang sekiranya paling yang butuhkan nanti untuk mewujudkan budaya positif itu. Baru yang ketiga nanti peserta diskusi memahami pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Setelah panjenengan belajar nanti, saya harapkan jenengan bisa menilai ini bisa ini diterapkan di sekolah saya. Oh ini tidak bisa, tidak bisanya kenapa? Tantangannya nanti kita diskusikan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, peserta diskusi menyusun rencana mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini kalau panjenengan semua merasa oh ini solusi buat kita, maka kita lanjutkan dengan rencana garis besarnya mawon. Siap dari tepuk wow. Kasih B, kasih U, kasih W. Terima kasih. Pernahkah Anda menemui siswa melanggar peraturan di sekolah? Oke, pernah ya berarti ya? Bukan pernah, sering. Lanjut. Peraturan apa yang paling sering dilanggar oleh siswa? Oke, apa contohnya? Terlambat, terus di kedisiplinannya, kebersihannya, sopan apa yang Anda lakukan terhadap siswa tersebut? Ini kan. Terima kasih. Kalau saya itu sudah terbiasa dalam ajaran baru itu saya memulai dengan suatu kesepakatan bersama siswa. Ya. Contoh kesepakatan yang selama ini saya terapkan sepertinya hal sepele, tapi menurut saya itu juga bisa menertibkan ke depannya selama anak-anak mengikuti pembelajaran. Ustaz Rida itu sudah menerapkan 1 dari 5 yang akan saya sampaikan. Itu salah satunya. Sekali lagi plus buat Ustaz Rida. Pernahkah Anda kehabisan cara menghadapi siswa yang seringkali melanggar aturan? Iya. Akan menasehati. Terus pertemuan kedua seperti itu lagi. Jadi karena marah ya. Nasihati lagi. Kadang ya namanya kita manusia ya. Kesabaran habis saya keluarkan tidak boleh ikut pelajaran. Ambil tindakan berarti yang ketiga. Oke. Terima kasih Ustaz, bagus sekali. Kasih plus buat Ustaz Umi. Nah, sebelum masuk ke 5 hal itu, jenengan saya bawa untuk merubah dulu, menyiapkan dulu, perubahan paradigma belajar, pemikiran kita yang selama ini coba kita rubah. Apa itu? Kita cek. Tentunya panjenengan semua di sini telah belajar berbagai teori pendidikan ya dulu ya. Ada behavioristik, cognitivism,
konstruktivisme, humanisme dan macam-macam ya. Salah satunya teori stimulus respon, itu teori behavior, teori yang sudah biasa dilakukan, yang seringkali menganggap manusia itu seperti mesin, anak didik disamakan dengan mesin. Nah ini namanya teori stimulus respon. Artinya ini contoh, semua satu kelas dikasih treatment yang sama, dikasih soal ini harus menjadi ini, dikasih treatment ini harus menjadi ini. Berarti pemikiran kita kalau seperti itu kita masih menganggap manusia itu sebagai mesin. Nah ini yang akan kita rubah nanti menjadi apa? Ke dalam teori namanya teori kontrol. Teori kontrol itu masuk ke humanisme, artinya memperhatikan keunikan manusia. Lanjut ya. Nah ini dasar untuk mempelajari yang 5 tadi. Kalau ini sudah mantap nanti bisa masuk ke 5. Yang pertama, kalau yang lalu kita menganggap kebutuhan setiap orang sama, mulai sekarang kita harus memahami bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Harus kita rubah menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda kok, bahkan dalam satu benda saja. Contoh ini saya perlihatkan ke Ustaz Ahmad, ke Ustaz Indana, tentu saja komentarnya nanti pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan kita selalu berusaha seperti itu ya pada murid ya. Nah itu tidak boleh, ini tidak boleh. Murid karena takut, iya aja ya. Itu harus kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita masuk ke dunianya dia, kita apa sih yang dia rasakan, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan sesuatu yang salah, itu dianggap langsung salah. Tidak, kita sekarang harus belajar semua perilaku pasti ada tujuannya. Saat nakal pasti ada tujuannya. Apa sih yang dia mau itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ada yang bisa mengontrol saya. Terkadang kita manut ke orang ya, tapi dalam hatinya sebetulnya menolak. Kadang seperti itu. Nah, sekarang kita mulai pelajari yang bisa mengontrol diri kita cuma kita sendiri. Kemudian mana tadi? Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk tidak bisa, maka kita paksa. Nah, kita harus menciptakan kolaborasi sehingga ada pilihan-pilihan baru, tidak stagnan. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu dipikir menang-menang. Artinya apa? Ketika kita berada di satu lembaga, di satu kelas, tidak ada peran yang paling penting. Semuanya penting. Dalam drama contohnya, semuanya penting. Satu gagal, maka gagal semua satu panggung. Nah, itu pengantar untuk agar kita nanti bisa menerima. Nah, ini 5 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sekolah. Yang terakhir namanya segitiga restitusi. Langsung saja. Disiplin positif. Ustaz, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbersit di pikiran kita apa? Tepat waktu. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Kalau tidak melaksanakan disiplin, kena sanksi. Nah, disiplin dulu itu harusnya seperti itu, tapi sekarang mulai bergeser. Disiplin itu sekarang bergeser jadi seolah-olah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang negatif. Ini harus kita geser menjadi disiplin yang positif, yaitu disiplin diri, kemampuan mengontrol diri yang berasal dari motivasi internal berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang dan 3 macam motivasi manusia. Ini secara umum motivasi manusia untuk berperilaku itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kedua, untuk memperoleh imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh, dia enggak takut hukuman, tapi dia pengen dipuji guru karena di kelas itu selalu dipuji. Nah, kita seperti itu ya biasanya yang kita lakukan. 2 macam keyakinan ini, 2 macam motivasi ini termasuk motivasi yang asalnya dari luar. Nah, yang perlu kita terapkan nanti adalah motivasi yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang saya kaget kemarin ya. Katanya ya,
penghargaan itu sama nilainya dengan hukuman. Padahal saya di kelas itu paling suka menghargai anak dengan reward lah ya, biasanya kasih tepuk lah atau apa, pujian gitu. Tapi ternyata nilainya itu sama seperti hukuman. Penghargaan menghukum itu maksudnya menghukum orang lain yang tidak memperoleh penghargaan yang sama. Saya memuji satu orang, itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak memperoleh penghargaan. Kemudian yang ketiga ini, saudara, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Guru penghukum itu ketika anak melakukan sesuatu yang kita anggap salah, kita langsung memberikan hukuman, baik verbal maupun fisik. Berdiri atau baca ini, baca itu. Saya sering melakukan itu, saudara. Jujur, saya sering melakukannya. Kemudian pembuat merasa bersalah ini contohnya gini. Guru pembuat merasa bersalah ini biasanya omongannya halus, tapi nyelekit. Nah, ya apa sih saya juga begitu, saudara. Oh, saya begitu. Makanya saya dulu berpikiran pembuat merasa bersalah itu untuk menarik hatinya anak biar apa ya, biar sama dengan kita kan gitu. Tapi ternyata pembuat merasa bersalah ini lebih membahayakan daripada posisi penghukum. Kenapa? Yang jadi korban bukan guru tapi anaknya sendiri. Lek penghukum dampaknya mungkin anak paling benci sama guru. Nanti kalau lulus ketemu tidak nyapa, paling kayak begitu toh. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, dia merasa guruku ini paling hebat. Hebat guruku ini, kapan ya saya bisa seperti dia? Down dia. Ketika dia down, diajari apa saja pasti kesulitan. Saya sering menerapkan ini, jujur. Karena paling efektif itu. Kemudian yang ketiga teman. Saya juga sering menerapkan ini. Saya menganggap semua murid itu enjoy aja anak dengan kita. Dirangkul, kalau ada kesalahan tidak apa-apa wis, nanti kita benahi bersama. Itu posisi sebagai teman. Bagus ini. Saya sering menerapkan. Tetapi ada kelemahannya. Apa itu? Murid menjadi lebih tergantung kepada guru. Contoh, murid saya di kelas 4, ketika jam saya enak gitu ya, lancar. Tapi ketika guru lain gimana rasanya? Ada yang enak, ada yang enggak. Karena ini kesalahan saya mungkin. Karena saya sering melakukan posisi sebagai ini, sebagai teman. Kemudian ada tipe pemantau. Tipe pemantau ini ciri-cirinya apa? Tegas, wat, paham aturan, nyekel jam terus, nyekel superitan biasanya, gitu ya. Jadi ini yang selalu mengingatkan anak-anak, oi datang, mana sepatunya? Tek. Nah, ini tipe pemantau. Tapi dia tidak melakukan hukuman yang secara mendadak. Contoh, ayo dilepas sepatunya seharian. Nah, pemantau ini lebih sesuai kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, mereka tidak akan menghukum. Lumayan daripada menghukum. Yang ketiga sebagai manajer, ini yang untuk saat ini paling ideal, yang cocok dengan budaya positif. Apa yang dilakukan guru pada manajer ini? Guru sebagai manajer itu adalah memanage anak-anak. Ciri-cirinya guru manajer itu ekspresinya itu tidak emosional. Sulit bagi saya. Ya, saya ekspresif. Tapi ternyata itu datar saja. Anak salah ya. Kita tuntun mereka mengenali kesalahannya, cari solusinya sendiri. Jangan dikasih solusi. Jadi kalau motivasi eksternal itu yang 4 itu. Tapi kalau kita mau menanamkan intrinsik agar anak itu dari dalam tidak dari luar, maka mari kita bersama-sama memposisikan diri sebagai manajer. Kalau penghukum hasilnya nanti anak pemberontak, mendendam, nyalahno wong liya. Kalau pembuat merasa bersalah, anak sering menyangkal, menyembunyikan. Tidak pede anak itu ya. Kalau teman, anak sering ketergantungan. Kalau nggak guru itu tidak mau. Pemantau menyesuaikan bila diawasi. Ya, jadi lah diawasi, oke lah.
Tidak ada gurunya, sudah wis aman ya. Yang terakhir menguatkan watak dan karakter. Tapi kalau dirasa-rasakan koyok mustahil ya saudara. Ya apa caranya itu? Ya makanya kita harus duduk bersama. Mari kita semoga ini nanti kalau memang bisa diterapkan hasilnya nanti positif ya saudara. Amin. Karena kita sudah mencoba berbagai strategi, dihukum tidak kena, di ini tidak kena. Coba kita ngapain capek-capek seperti itu? Kita coba cara yang baru, barangkali ini bisa. Dampaknya sudah jadi. Ini kaitan dengan dunia berkualitas. Ini maksudnya gini, anak itu kan punya dunia berkualitas. Di pikirannya itu, yang bagus itu yang seperti bapak, yang seperti ibu guru, seperti polisi. Nah seperti itu maksudnya. Kalau kita menghukum, kita itu sama murid diletakkan di luar dunia berkualitas. Oh, ibu bapak ada katanya buang koyok. Nah kalau kita membuat merasa bersalah, kita masih di dalam dunia berkualitasnya. Kata kurang, pinter ini, tapi anaknya nggak percaya diri. Mau dengan boten kan? Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Oh penting, saking pentingnya dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa guru. Mau? Tidak. Murid meletakkan guru yang memantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Lek ono aturan, oke, nggak ada aturan. Aman sudah. Di sekolah sholat duha, di rumah nggak dipantau sama orang tua. Aman sudah. Ya. Alias. Dan terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Anak kalau sudah yakin dalam dirinya, ini bagus buat saya, gak perlu disuruh, gak perlu dipantau, anak akan melakukannya sendiri. Jadi tugas tetap perlu dipantau tentunya ya, tapi kan lebih ringan kita nanti. Ini kalau kita bisa mencapainya. Coba dari 5 posisi tadi kita cek satu persatu. Saya kecewa sekali dengan kamu, guru sebagai apa? Bukan, merasa bersalah. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh ini. Memantau, dipantau oleh hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sip, manajer. Sip. Kamu selalu yang paling terakhir. Dok, kali. Boleh kali? Siapa itu? Pembuat merasa bersalah. Poin keempat, keyakinan kelas sudah disampaikan sama Ustaz Rida tadi ya sedikit. Betul bahwa aturan itu yang selama ini berupa aturan, larangan, hukuman, ini perlu kita alihkan menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Apakah aturan ataukah kesepakatan ini ya? Kembalikan barang ke tempatnya. Sip, dilarang mengganggu orang lain. Aturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kesepakatan karena kalimatnya positif ya. Dilarang melakukan kekerasan, aturan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Jadi prosesnya gimana sih menyusun keyakinan kelas? Ringkasnya begini. Perhatikan kondisi kelas jenengan. Apa yang sangat mengganggu dalam proses pembelajaran? Dirumuskan bersama teman anak-anak. Anak-anak, kita pembelajarannya kok gini-gini aja ya. Kalian merasa terganggu nggak dengan yang seperti ini? Kelasnya kotor, terus ada anak yang keluar masuk, ada yang ngomong-ngomong sendiri waktu Ustaz menjelaskan, temannya presentasi, kalian ngomong sendiri. Nah, itu kan mengganggu ya. Itu nanti kita arahkan anak-anak, ayo teman anak-anak, gimana ya kira-kira biar kelas kita lebih enak belajarnya nanti. Nah, maka nanti akan menjadi sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan nanti dirumuskan dalam sebuah keyakinan. Yang terakhir,
segitiga restitusi. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam restitusi. Oh iya, restitusi itu apa sih? Ya, restitusi itu adalah, jadi yang pertama tadi ada hukuman. Hukuman kan diberikan secara mendadak ya, tergantung kesalahannya. Kalau konsekuensi itu atas kesepakatan. Lek kak ini kita sudah sepakat gini. Kalau restitusi tidak dari hukuman, tidak dari kesepakatan. Tapi bagaimana? Anak kita bimbing menemukan solusinya sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan yang pertama namanya menstabilkan identitas. Tujuannya menjaga mental anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita telusuri alasannya apa dia melakukan itu. Terakhir, kita tanyakan keyakinan yang sudah disepakati untuk diarahkan. Langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ke titik manajerial tersebut? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Berarti langsung ke rencana ya. Jadi kita kalau manajerial tadi kan tahapannya untuk menyelesaikan masalah kan segitiga restitusi itu. Di langkah terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana kalau belum dibuat keyakinannya? Makanya langkah pertama di kelas, mari kita nanti buat keyakinan kelas.